Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan, sehingga paling tidak pengetahuan kita dan wawasan kita akan firman Tuhan makin bertambah dan kita makin mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian-pengertian yang baru, bahkan pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh penuh dengan firman-Mu dan hidup kami boleh dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas pada saat ini dalam acara Menerima hari ini adalah janji yang ditepati. Sekali lagi, topik yang kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah janji yang ditepati. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada suatu kisah yang menarik yang muncul dari peristiwa bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tahun 1989 yang hampir meratakan Armenia. Getaran mematikan ini menewaskan kurang lebih 30.000 orang dalam waktu kurang dari 4 menit. Betapa hebatnya getaran gempa bumi yang terjadi. Di tengah segala keriuhan akibat gempa yang terjadi, ada seorang ayah yang bergegas menuju sekolah anaknya. Ketika dia tiba di sana, dia menemukan bangunan sekolah itu sudah rata dengan tanah seperti kue dadar. Sambil berdiri di sana memandangi apa yang tersisa dari bangunan sekolah, sang ayah teringat akan janji yang ia buat dengan putranya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Itulah janji yang dia ucapkan terhadap putranya. Air mata si ayah mulai mengalir memenuhi matanya. Sepertinya situasi ini tidak lagi ada harapan. Tetapi dia tidak bisa melupakan janji yang telah diucapkannya kepada putranya. Mengingat ruang kelas putranya berada di pojok kanan belakang dari gedung sekolah, sang ayah bergegas menuju ke sana dan mulai menggali reruntuhan gedung yang ada. Saat dia sedang menggali, beberapa orang tua yang lain yang juga mengalami duka yang sama datang menghampiri, berusaha untuk menghibur dan menguatkan hatinya. Dengan tangan memegang hati, yang satu mengatakan kepada sang ayah, anak laki-lakiku juga tertimbun reruntuhan. Sedangkan yang lain berkata, anak perempuanku juga bernasib sama. Mereka mencoba menarik sang ayah keluar dari sisa reruntuhan gedung bangunan sekolah sambil berkata, semuanya sudah terlambat. Mereka pasti sudah mati. Kamu terus menggali pun tidak akan banyak membantu, kata orang-orang tua yang lain kepada sang ayah. Lebih baik kamu pulang saja ke rumah, biarkan saja petugas yang berwenang yang menangani. Bahkan salah seorang petugas polisi yang berada di situ dan petugas pemadam kebakaran menyuruh sang ayah pulang ke rumah. Tetapi sang ayah tidak bersedia dan ia terus saja menggali karena ia sudah berjanji kepada putranya untuk selalu ada di sisinya apapun yang terjadi. Ia berkata kepada semua orang
yang mencoba untuk menghentikannya. Kalau kamu mau membantuku menggali, bantulah. Namun kalau tidak mau membantu, biarkanlah aku menggali. Jangan ada yang menggangguku, kata sang ayah. Mereka tidak menjawabnya dan akhirnya membiarkan sang ayah terus menggali batu demi batu untuk menyelamatkan putranya. Dia tidak pernah putus asa dan tidak menganggap putranya sudah mati. Dia ingin membuktikan sendiri dan mengetahui sendiri apakah anak saya masih hidup atau sudah mati. Sang ayah ini menggali selama 8 jam, lalu 12 jam, 24 jam, dan 36 jam. Akhirnya pada jam yang ke-38, ketika dia menarik kembali sebuah batu besar, dia mendengar suara putranya. Maka dia lalu berteriak dengan keras, memanggil nama putranya, "Arman, putraku." Dan sebuah suara menjawabnya, "Ayah, ini aku. Ayah, aku bersama-sama dengan anak-anak lain yang terperangkap bersama aku di ruangan kelas ini." Kemudian anak laki-laki itu menambahkan kata-kata yang sangat berharga ini. "Selama penantian, saya tidak pernah merasa takut dan khawatir. Bahkan saya juga mengatakan kepada anak-anak lain untuk tidak perlu merasa khawatir. Aku bilang pada mereka bahwa selama ayahku masih hidup, ayahku pasti akan datang menyelamatkan aku dan tidak akan pernah meninggalkan aku apapun yang terjadi, karena ayahku sudah berjanji kepadaku dan aku percaya akan janjinya. Jika ayahku datang menyelamatkan aku, maka kamu semua pasti juga akan selamat. Ayah, engkau sudah berjanji akan hal itu. Apapun yang terjadi, katamu, engkau akan selalu ada untukku. Dan sekarang inilah engkau, ayah, engkau benar menepati janjimu. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak akan pernah berdusta dan mengingkari apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Dia sangat mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya yang amat dikasihinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu siap untuk menolong kita ketika kita berada di dalam kesesakan. Dan kita pasti akan bisa melalui setiap masalah apapun yang kita hadapi, karena kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat suatu kisah nyata ini memang menjadikan suatu pelajaran bahwa sang anak yang bernama Arman memegang teguh apa yang telah dijanjikan sang ayah kepadanya, bahwa apapun yang terjadi, sang ayah selalu akan berada bersama-sama dengan dia, akan selalu ada untuk dia. Itu sebabnya si anak tetap menunggu dengan penuh pengharapan di bawah reruntuhan gedung kelasnya bersama teman-teman yang lain. Dan akhirnya memang ayahnya muncul menepati janjinya. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi ayat firman ini menegaskan bahwa Allah selalu menepati janjinya kepada kita. Karena Allah bukan manusia. Allah tidak pernah berdusta. Dan dikatakan bahwa ketika ia berfirman, ia pasti akan melakukannya. Ketika ia berbicara, ia pasti akan menepatinya.
Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak ingkar janji. Demikian juga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B mengatakan demikian. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang indah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, Allah sudah berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah selalu ada untuk kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian juga kita akan membaca ayat yang terakhir yang terdapat di Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 bagian B, mulai dari bagian B. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ini suatu janji yang sangat luar biasa, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita pasti akan dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Allah. Itulah Allah kita yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya adalah janji yang selalu ditepati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa Allah kami, Allah yang berjanji dan janjinya dapat dipercayai, karena janjinya selalu ditepati. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah difirmankannya itu pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang seperti ini, yang dapat menjamin kami, memberikan rasa aman, rasa tentram dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.